YouTube-nya ke BPJS. Jadi kalau interupsi berkali-kali malah nggak bagus juga nanti. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul di Balai Desa Minggarejo dalam rangka edukasi Prolanis, ya. Prolanis diabetes deh hari ini ya. Ada yang diabetes atau hipertensi? Ada. Jadi nanti materi, Bu, ya. Selamat datang ya. Nanti untuk materinya kita tambahkan, jadi nggak cuma diabetes tapi juga hipertensi. Dan yang kita bahas hari ini adalah kondisi khusus hipertensi dan diabetes mellitus. Apa tuh kondisi khususnya itu? Macam-macam kondisi khususnya ya. Jadi kondisi khusus pada diabetes dan hipertensi adalah jangan punya sakit diabetes, berarti masalahnya ada di gulanya. Glikemi itu glukosa pada darah ya. Ada yang hiper, ada yang hipo, gitu ya. Jadi yang hiper kecapean dan hipo kekurangan. Hiper itu juga masalah, hipo itu juga masalah. Jadi yang benar adalah yang cukup, yang sedang-sedang saja. Kakean minggu saya, kesediaan minggu saya, gitu ya. Kemudian juga ada hipertensi emergensi serta ada hipotensi. Kalau ini untuk yang diabetes dengan yang punya hipertensi juga. Jadi kalau ada hipertensi, kalau hipertensi biasa kan sudah sering. Tapi kalau yang emergensi adalah darurat. Kenapa? Ada resiko kerusakan organ di situ. Ya. Nanti ada batasnya yang kita bahas. Kemudian hipotensi adalah kondisi di mana tensi terlalu rendah. Itu juga harus dibahas. Artinya jangan mulai tahu batas normalnya berapa, kalau keneduan berapa, kalau kedinginan berapa. Itu ya. Baterainya habis. Kasih tahu Pak. Kalau udah izin Pak. Itu kemudian kita bahas selanjutnya. Di sini ya ada hipertensi, ada hipotensi. Jadi kalau hiper berarti di atas batasnya 140. Di atas 140, 90 itu diarani hipertensi. Tapi yang kita bahas yang benar-benar bahaya adalah jika lebih dari, nanti ada batasnya, oke? Nggak bisa tikam. Sementara untuk yang hipotensi adalah tensi juga terlalu rendah. Nanti dilihatnya dari pengukuran tekanan darah. Nah selanjutnya kita bahas dari hipotensi dulu. Dari hipotensi itu hipotensi adalah jika tensi di bawah 90/60. Jadi jangan hafal bahwa hipotensi itu ada dhuwur, ada ngisor. Tensi kan dhuwur dan ngisor ya Pak ya. Kalau tensi atasnya di bawah 90 namanya hipotensi. Nah, tensi ngisornya di bawah 60 juga hipotensi. Jadi kalau tensinya sampai di bawah 90/60 itu berbahaya. Apa bahayanya? Sebelum bahas bahayanya, gejalanya dulu. Kalau orang tensinya terlalu rendah, yang dirasakan biasanya ini Pak Bu, pusing dulu, ya. Ada pusing, ada mual muntah, dan mudah merasa lemas. Oke? Iya nggak? Ada yang pernah tensinya drop nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak ada. Kalau sampai drop rasanya pusing, lening-lening. Oh ya, sering dengar itu aja. Anak kalau lagi upacara tiba-tiba lening-lening gelap ambruk ya. Nah itu gejala yang dirasakan sebelum dia ambruk adalah pusing. Ada yang mual muntah, ada yang lemas, nanti kabur, petang dedek itu ambruk ya.
ada yang seperti ini, sudah sampai seperti ini, pastikan dulu cek tensinya, ya. Cek tensi. Kalau angkanya sampai di bawah 90 yang atas atau di bawahnya di bawah 60, segera dilakukan rehidrasi. Banyak yang dulu. Tapi gimana indikasinya? Ini pasien sadar apa enggak? Dan ambil ambil pak, pingsan, diobeni, semak ya. Jangan. Jadi kalau sadar diminum yang banyak, kalau nggak sadar langsung IGD. Ya, nggak pakai mampir ke rumah Bu Dokter, Pak Dokter, Bu Mantri, Pak Mantri, puskesmas rawat jalan enggak. Langsung ke gawat darurat. Kenapa? Kudu ngoyak tensinya. Kalau tensi terlalu rendah bisa shock. Shock itu jantung berhenti berdenyut. Nek jantungnya wis ora gerak, wong iki iso gerak berhenti. Nah itu usul, ya. Jadi kalau sampai tensi rendah, ada kondisi di mana kalau tensi terlalu rendah, di situ harus sampai dilarikan ke gawat darurat karena kondisi hipotensi mengancam nyawa. Oke. Kemudian selanjutnya yang hipertensi emergensi. Kalau hipertensi emergensi itu daruratnya batasnya ini 180 yang atas, yang bawah 120. Loh lah, aku 180 ya apa-apa Bu, ya apa-apa nek dijaga nanti resikonya ada kerusakan organ, komplikasinya bisa fatal. Salah satunya kalau tensi di atas 120 resiko untuk terjadi stroke berkali-kali lipat. Kalau tensi yang atas di atas 180 resikonya serangan jantung. Gitu ya. Nah untuk gejalanya kalau untuk hipertensi paling sering apa ya hipertensi? Jangan berjalan tinggi. Gejalanya apa? Dulu jangan dibahas ya. Cengeng ya, cengeng. Sakit kepala. Kadang-kadang kalau parah seperti tadi 180 bisa nyeri dada, mata bisa kabur, bisa menggeh-menggeh, badannya bengkak, atau bahkan mati rasa. Kalau mati rasa banyak loh yang melakukan itu, ya baca ya. Kemudian bahayanya kalau terlalu tinggi tadi otaknya yang nggak kuat, ya, bisa terjadi encephalopati, fungsi otaknya terganggu. Ya. Kenapa ya? Karena fungsi tadi. Yang bahayanya kalau fungsi otak terganggu bisa terjadi kejang dan penurunan kesadaran. Kejang, ada orang yang tiba-tiba kejang karena hipertensi, ada. Pengalaman di depan mata saya dulu pas di Giriwoyo ya. Kita lagi acara PWRI. PWRI itu pensiunan pegawai kumpul jadi satu, kita briefing masalah kesehatan. Mereka minta kita mengisi tentang materi kesehatan. Tiba-tiba ada yang menjerit kencang. Jerit kencang sekali langsung pecah. Ya, nggak usah nunggu lama, langsung pasang oksigen, layaknya teng IGD. Nggak pakai oyak-oyak Pak Dokter, Bu Dokter, misalnya ngomong, tapi yang dibutuhkan IGD. Kenapa? Kejangnya harus dihentikan. Setelah otak tidak tertolong. Itu ya. Jadi kalau ada hipertensi yang terlalu tinggi, harus dirujuk ke rawat darurat. Nah, untuk hipertensi dan hipotensi sudah kita bahas. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Enggak ada, enggak tahu apa? Enggak mudah. Yakin? Jadi tadi batasnya berapa kalau kalau dialami hipotensi berapa? Dialami tensi drop batasnya berapa? Sing 2? 90. Jadi nek 80? Ini kan 80 ya contohnya ya. 80 namanya hipotensi. Kalau bapaknya 40? 80? Gimana? Resikonya nyawa Kak. Jantungnya berhenti mendadak. Ya, resikonya jantungnya berhenti mendadak. Itu bahayanya, ya. Jadi jangan, jangan malah berdogi omai Pak Menteri. Kan angkat tuh kalau Pak Menteri, tak dodok lah sewayah-wayah masuk lagi.
hiponya tidak siap di akhirnya iman Hawa, jangan ya, karena resikonya itu bahaya sekali. Oke. Kemudian lanjut di hipoglikemi dan hiperglikemi. Hipoglikemi tahu ya, hipo itu kesepian, glikemi itu adalah gula darah. Jenengan kan ada diabetes, terus tahu kondisi di mana gula darah itu kok terlalu dialami terlalu rendah kalau di bawah 70. Jadi kan ada yang 80, Bu, aku 80. Ya, itu bahayanya kalau di bawahnya lagi. Tapi kalau 80 ke atas masih aman. Ya, jadi jangan. Kalau jenengan sampai gula darahnya 70, nah ini yang bahaya. Sama seperti kondisi hipotensi, kalau gula darah di bawah 70 harus ke IGD ya, karena harus ditolong ya, harus ditolong segera. Kenapa? Otak itu hanya bisa bekerja dengan energi gula. Orang yang mengandung protein, orang yang mengandung lemak. Khusus otak butuhnya gula. Kalau gula bekerja bisa seperti ini. Gejalanya ini hampir sama seperti gejala hipotensi yang terlalu rendah lagi. Gejalanya kan sama ya, lemak, pusing, penglihatan kabur, bingung, nggak ngomong, betul, gaduh, ya. Istilah HP ngomong apa Pak? Lobet ya. Lobet, ibu nelpon mati ya kayak speaker tuh tadi ya. Dipakai ngomong mati, dipakai ngomong mati. Baterainya habis ya. Sama, ibu ini juga begitu, tapi bedanya ada beda. Tapi kadang-kadang orang kurang aware, kurang waspada banget. Biasanya ada rasa lapar di sini. Lapar. Jadi kalau nyenang lemas, lapar, keringat dingin, gak berani ngombe obat dulu loh. Ada pertolongan pertama, ya. Jadi seringnya hipoglikemi itu terjadi setelah pakai obat gula. Bisa yang suntik, bisa yang minum. Makanya ada syarat minum obat gula. Apa? Syaratnya jangan ngombe obat gula kok biasanya. Panganan kan cuma pak gitu. Belum dipakai. Sing cilik belum bisa durung mampas, tapi panganan pun cuma pak lo ya, ora dilebih setengah jam kas. Kalau jenengan minum obat sekarang setengah jam lagi baru jenengan tadi apa namanya? Minum obatnya terus setelah baru makan setengah jamnya, resikonya gula darahnya drop, pas dropnya kaget mangan. Gitu ya. Jadi makanan sudah tersedia, minum obat terus persiapan dahar ya. Jadi sering terjadi pada orang yang punya diabetes atau yang beli obat sendiri aja ya. Aku biasanya kayak Bu, kayak nemanis itu aku beli pilih. Padahal aku tuh cocoknya beli Benflamid kan ada. Ya, yowes aku tak tahu favorit ya. Padahal beli Benflamid itu resiko dropnya lebih tinggi. Lebih resiko nek terjadi drop daripada gliming birit. Makanya foto kejenengan kebanyakan gliming birit. Kan biasanya kan drop-dropan nih. Kan boleh kondisi daruratnya. Ya, jadi harus sesuai petunjuk dokter. Kalau memang sesuai petunjuk dokter dengan lemas, harus segera dicek lagi gula darahnya. Nah, penyebabnya paling sering adalah dorongan obat yang sulfonylurea. Apa itu contohnya? Dimetil, Benflamid, Gliclazid, Glicoidon, sehingga nek digini itu paling cepat marahi drop daripada yang metformin. Metformin ini cenderung aman, jadi udah ada resiko ngedropnya. Kecuali metforminnya pengen papan. Ada nggak yang metforminnya 4 kali? Nggak ada ya? Ada yang merasa nggak cocok sama metformin? Ada, karena metformin itu ikatannya asam. Jadi kalau makanannya sudah memancing asam lambung, minum metformin, pasti perutnya nggak nyaman, bosan, buah mual. Jadi khusus minum metformin tidak dibarengi dengan makanan yang mancing asam lambung. Masalahnya kan ya rokok pagi ya semua awal jangan lombok, berarti mobil metformin, berarti sampai goro-goro berarti. Ternyata pemilih obatnya yang menyebabkan gejala itu ya. Kemudian atau ini pola makan yang nggak baik, makan sedikit banget langsung mobil obat.
ya makne istilah sambungan dari obat tapi pun dikai obat bisa drop ya. Penyebab lain misalnya aktivitas berlebihan dengan update termoyoga kemudian yang naras tekan sore jadi penting yo berubah yo ternyata karena salah satunya beda lanjutnya terlalu kalau aktivitasnya cuma cukup ya nggak apa-apa tapi jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan berarti wayang dahar kemudian dahar itu nggih. Kemudian kalau yang terakhir jarang ya konsumsi alkohol jarang nggih kalau orang ini ya. Oh ada ya Pak? Ada. Oke sudah tidak lagi ya Pak ya. Yes. Lanjutannya tadi kalau ada yang mengalami lemas gara-gara yoga tiba-tiba lemas keringat dingin melitai ya pertolongan pertamanya apa ini permen ya nek duitnya permen itu kan istilahnya kalau kita lagi perjalanan nggak selalu ya punya gula ya di tasnya ada yang di tasnya coba gula nah gula ya sama itu biasanya kalau jalan jauh permen ya permen pertolongan pertama ya dan itu juga misalnya Pak Bis itu juga boleh guna juga boleh kita manis ya takarannya berapa? 2 sendok dalam 1 gelas tanggung ya bukan kecil bukan cangkir bukan gelas besar bukan es teh jumbo tapi yang tanggung ya kalau orang kan apa Pak? Gelas gede ya dilarutkan dan diminum itu pertolongan pertamanya berniku apa mandel cek gula betul aslinya ke semua mandel jangan-jangan masih di bawah 70 jangan sampai di bawah 7 kalau belum benar harus dikoreksi lagi kalau wis benar ya wis karek oh aku mau didelok sih ngedropnya kira-kira apa jangan-jangan makanya kok sedikit aktivitasnya berlebihan oke dilihat sebabnya nah evaluasinya berapa lama kalau udah minum minuman manis 15 menit setelah 15 menit dia dievaluasi baru kemudian kalau sudah normal maka maaf biasa ya lanjut konsultasi nek lemas aja dijalani sampai nisah ngaruh kalau nangis depan kita ketemu lagi ya periksa ya memastikan dengan sampel bagus tapi ya karena kalau cedulnya juga nggak bagus nah ada kondisi khusus di mana pasien itu kalau gulanya drop bisa pingsan sama seperti tensi pas drop tadi bisa pingsan ya tidak sadar dan yang tidak sadar boleh nggak diminumi air hujan boleh nggak dikasih permen oma saja boleh nggak dicerita nggak boleh bahasa orang nafas nah ini ya jadi nggak boleh ketika posisi tidak sadar langsung dikasih permen dikasih minum kondisi yang tadi adalah ketika orang ini sadar tapi kalau kondisi tidak sadar harus segera dicarikan ambulan ke itu ya kemudian kalau memang henti jantung henti nafas penapas tidak jadi nah raiso seperti doa yang diberi ya seperti doa yang diberi serahkan ke tenaga medis ya kemudian yang dibahas lagi tadi kan hipo kesini kan saat ini hiper ini loh tidak diperhatikan ini kan kondisi khusus nah hiper sampai saya tidak mau nah terus gak bobo tapi kalau 300 hati-hati ya 300 itu bisa menyebabkan koma namanya koma ketuk acidosis bahkan bisa infeksi parah ada yang tiba-tiba kakinya menghijau menghitam ya ada pernah lihat pasien gula yang kakinya hitam ya, ada ya Pak ya nah misalnya oleh diobati puskesmas loh ya harus ke rumah sakit oleh di mana oleh di ibu kok ini tambah unggul ya jadi harus dirujuk ya atau bahkan malah saya ngedrop saya ngedrop berat badannya ada yang merasa berat badannya semakin turun kemarin gulanya berapa Bu? Katanya 100 oke berapa? Berarti
tidak banyak lemak gitu ya Bu ya. Kalau yang terus sampai gulanya 300 ini kan agak bagus ya. Kalau 100-an itu berarti wes apik Bu ya. Nanti tinggal lihat HbA1c dengan HbA1c kan kayaknya 6 bulanan kok dengan kedua rapot ini. Nah HbA1c ini orang yang gololas berarti lah belandanan. Nek nyedai songo ya sok-sok belandanan. Nek goreng terang ya berarti wah ini sebenarnya dari bijinya apik gitu ya. Nah untuk hiperglikemi itu tadi intinya kan normalnya kan 80 sampai 100 sampai 70 sampai 100. Kalau sampai di bawahnya bahaya, kalau sampai di atasnya juga tidak bagus ya. Kondisinya apa yang marahi kok hiperglikemi? Jelas diabetes pasti marahi. Obat-obat tertentu juga marahi. Contohnya obat apa yang marahi gula naik? Banyak orang beli bebas di apotek. Surat tugas obat itu, surat tugas obat radang, surat tugas obat gatel. Bukan ngopo yang apotek. Bu aku gatel ya. Bu aku itu ya. Bu aku radang ya. Ternyata ada obat tertentu yang meningkatkan gula darah. Apa itu? Dexamethasone, methylprednisolone. Ada yang sok beli? Tapi mungkin beli tapi nggak tahu apa ya. Bisa ya? Bahasa saya ngerti. Pokoknya obat beli Bu, pokoknya obat gatel. Atau pokoknya ini dulu Bu sakit Bu terlalu lama Bu obat-obat radang. Nah ternyata dikasih salah satunya dexamethyl dan sebagainya. Itu meraih gula darah. Ya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain misalnya infeksi, zaman dia kan Pak COVID, misalnya dia buku ya. Seperti itu juga menyebabkan si gula darah tiba-tiba melonjak tinggi ya. Nah, kapan tuh harus ke dokter kalau gulanya tinggi? Kan kadang gini habis lek ya, jangan dapat bijiku 200, bijiku 100, bijiku 300. Terus kan biasanya untuk ranking saya kan enak mendadak ya. Kalau sampai udah 300, udahlah kalau sampai dokter nawari, Bu, Mak, ini yang spesialis obatnya yang diganti mau nek sampai agak balik pola menawi kisaran kayak itu jangan menolak ya. Kenapa? Soalnya nek nolak-nolak nggak cedak-cedak komplikasi kan bahaya. Mau kita itu nek rujuk kan bener ngerti, dan orang telat. Istilah wong tiga kepleset rasa ngenteni jelumuk nggih. Nek ngenteni jelumuk ya kadung tangan kita pakno gitu ya. Tapi kalau sak durunge jelumuk iki digeret, Bu tak terus sik ya. Tak temokke ahline spesialisnya lu dalam sik. Jenengan jangan menolak ya. Tujuannya untuk jenengan. Ben jenengan istilahnya awet sehat. Jadi nek belandaran obatnya nek nambahane sing spesialis. Soalnya ada yang mau dirujuk juga mau. Ya, ojo Bu, nek sing ngerti, ojo lunak tambah lagi malah kebelandaran. Nah itu kan cuma jalan yang kebablasan. Jadi nek kebablasan kan dia dirujuk. Jangan kan kita oleh atau belum dirujuk enggak. Tapi kalau dengan nilai terlalu tinggi, memang ada kalanya kita harus konsultasi. Oke? Kemudian biasanya saya susah kalau gula darah terlalu tinggi itu sesek, mulutnya kering. Nafasnya itu wangi, yang wangi kayak parfum. Wangi ini wangi legi, ya. Ini sih bisa beda sih memang tenaga kesehatan ya biasanya. Wah ini nafasnya wangi gulanya kebangetan. Biasanya kalau udah 500 ke atas, bau nafasnya udah beda. Jadi kita mampu IgD itu ambune ini harus istilahnya dia nih. Genah ini ketoasidosis gitu ya. Kemudian yang bahaya kalau sampai pingsan, tidak sadar. Gula terlalu tinggi bisa bikin nggak sadar? Bisa? Bisa. Konjenengan dari orang. Nah, kita yang udah sering di instalasi gula darah sering ya, sering nopo serah sadar kayak jebule ketoasidosis, ambukannya sambungnya khas kita mesti nek dicek gulanya dhuwure 600. Misalnya ya, penyebabnya karena hiperglikemi. Jadi yang kita bahas tadi ada 4. Satu hipotensi. Mantap begini dong ya. Hipotensi ya Pak ya. 1 hipotensi, 2 hipertensi yang emergensi sing darurat, 3
bapak sing pinter. Saya intip buku ya Pak ya, tangan ya. Tiga. Mau coba masalah. Iya, kayak tulisan, makanya kayak tulisan, memang orang ngerti ya. Ini bocoran juga ya loh. Tapi ditanya bingung ya. Yang ketiga apa? Hipoglikemi. Keempat, hiperglikemi. Ya, jadi nek terlalu rendah tensinya mboten sae, terlalu tinggi tensinya mboten sae. Orang percaya meteran menengah, tik yo dadak nek sekring lho. Nek ngantek overload ngerti-ngerti. Kabeh diuripke, mesin air uripke. Kulkas uripke, magicom uripke, nyetrika uripke. Apa bukan itu? Degrek, nah niku ya. Butuh sekring, sekring itu apa? Untuk ukur batasnya. Nek batasnya kedropan yo rapi, nek punjulan yo konslet ya, sama manusia juga. Sekring ini tadi keluhan-keluhan tadi, keluhan-keluhan yang dirasakan tadi. Misalnya ada yang merasa tiba-tiba peteng, ada yang tiba-tiba gemeter. Biasanya kalau udah parah tuh sebelum pingsan ada apa? Saat duduknya mau pingsan ini apa biasanya itu? Pening-pening, keringat dingin, ya. Keringat dingin ini dibalik sama keringat anget ya. Ada yang mengeluarkan, ya, keringat plus-plusan karena demen ya. Jadi nek dicekel, nek pengen beda keringat dingin kalau yang cekel tangannya. Wah, nyep bu. Padahal ini asik, ya. Tapi nyep ya. Kalau yang keringat dingin itu kan nggak bagus. Jadi kalau ada yang merasakan seperti itu langsung paling enggak langsung dicek tensi, langsung cek gula. Kalau orangnya oh ini pasien sakit apa biasanya diabetes, berarti cek tensinya ngaruh gula. Nek tanpa orang jadi riwayat sakit gula biasanya tensinya sih. Kalau ada yang nggak beres baru di benak. Beres sama lagi tensinya ngedropen, apa kemunculan, apakah gulanya ngedropen atau kemunculan. Itu ya. Jadi pertanyaannya, hipotensi sama hipertensi bahaya mana? Hipo ki kena dropen. Lalu mata takoni apa nabi ya? Tak beda yang satu sih. Hipotensi. Kalau hipertensi, saya pun sama saja. Sama saja, sama-sama ya. Sama-sama jenengan ketemu Pak Polisi dicegat ning dalan. Sama-sama ketemu karo tukang nagih utang. Sama-sama ngindari nek bayan dia, sama bahayanya pasti ada yang lebih bahaya. Kalau hipotensi sama hipertensi jenengan udah ngalami yang diabetes plus hipertensi ya? Ada. Bahaya nggak Bu? Bahaya. Tapi kalau drop bahaya nggak Bu? Bahaya. Ya. Kalau hipotensi, makanya tak kayak gambar ini kayak gambar ini Bu, bayangan. Nah, kasih gambar ini buat apa Bu? Nah, hipotensi kan darahnya istilahnya, tensinya kan ngedrop. Nah, sing ngukur sing gawe tensi itu ada kan pompa jantung. Nah, nek jantung pompa getiren, jantungnya apa Bu? Kalau bisa bergerak, bisa henti jantung. Kalau henti jantung apa yang terjadi Pak Bu? Jantung. Ya, yang punya jantung juga berhenti, gitu ya. Jadi mana yang lebih bahaya? Hipotensi apa hipertensi? Hipotensi. Karena jantungnya menyerang lebih cepat. Nah, kalau darah tinggi, jantungnya tensinya 103 misalnya, atau 130. Dipaksa hipertensi setahun paling-paling jantungnya bengkak. Tidak akan berhenti mendadak, tapi paling bengkak sih. Berbengkak megap-megap sih. Megap-megap agak seseknya kan mulai jenenge wong sesek nafas. Orang hidup harus bernafas ya. Kalau nafasnya sudah megap-megap kan, ya begitu. Sudah tahu ya. Jadi butuh proses untuk sampai ke fatal aja kalau hipertensi. Tapi yang namanya hipotensi orang sangat tadi sesok
Bu, orang sama tahun ngarep. Kalau hipertensi kan setahun nggak apa-apa nyatanya ya. Pasien pindah aja 3 bulan hipertensi semua. Ya. Tapi kan sehat-sehat kan mau diobati, ya rutin ya. Tapi kalau hipertensi sampai ngedrop banget, bahaya. Ya, karena nggak nunggu tahun depan, bisa besok, bisa besoknya. Gitu ya. Jadi penting nggak kalau lagi hipronangis dicek tensinya? Memastikan jenengan meterannya pas, orang kemudian orang ketinggian ya. Kemudian kalau itu kan yang tensi, sekarang yang gula, hipoglikemi alias gula terlalu rendah dan hiperglikemi, bahaya mana? Hipoglikemi kuwi gulanya ngedrop. Nek ngedrop bisa penurunan kesadaran. Bisa tiba-tiba tidak sadar. Jenengan nek keluarganya nek tiba-tiba enggak sadar piye? Nah, sering. Sering enggak sadar. Kenapa? Punya sakit apa? Upacara sembako. Misalnya mungkin kepanasan kena matahari, mboten tahan sembako. Biasanya wis dipun sadar. Berarti jelas kan sebabnya apa tadi? Nah, sudah ke dokter didiagnosis sakit jantung apa? Jantung apa? Sudah pengobatan rutin? Alhamdulillah barang-barang kita mampu. Setengahnya lucu banget. Ya tenang. Tunggu dia setengahnya jangan cegahnya. Enggak pernah paras. Oh gitu. SD sampai SMA sampai aku ngomong Pak Mandori. Kepala sekolah. Ampun yang gede, ampun yang upacara. Kan yang ngomel sak ruangan mau betul. Tapi ya kuat kalau dia mudah dehidrasi. Jadi anak itu mungkin tunjuknya juga kurang. Air putihnya kurang, makanannya galinya. Nek orang yang mudah pingsan di kepanasan itu berarti nek mobilnya radiatornya asap tuh. Ya, jadi harus banyak minum yang seperti itu. Mungkin barangkali udah bandingan tuh dia pengen saja ya. Oh iya, alhamdulillah ya. Ayam dari ibu ya kan? Oh berarti lucu. Ternyata ya, ya itu efek hormon estrogennya juga ya, yang menaikkan tensi, tapi ilmunya setelahnya pas gitu ya. Jadi tadi ya, untuk hipo dan hiper sama-sama bahaya nih. Oke, yang sehingga bahaya kalau yang ada penurunan kesadaran mendadak. Jadi nek sing ngerti-ngerti pingsan mendadak karo alam-alam bahaya ndi kan mesti hiperglikemi. Berarti jawabannya bahaya ndi? Hipoglikemi apa hiperglikemi? Hipo. Sing mendadak lebih bahaya timbang sing alam-alam. Nggih mboten? Ya. Ngerti-ngerti ra sadar, agek bocah cerita ngerti-ngerti ambruk. Apa pilih gak cerita, tidak cerita awalnya nyambung, tidak ngerti-ngerti ngantuk, ngerti-ngerti ra sadar. Lebih bahaya saya ngerti-ngerti ambruk ya. Jadi hipotensi nggak bagus, tapi lebih berbahaya dari hipertensi. Hipoglikemi alias gula yang ngedrop juga bahaya, tapi lebih bahaya dari yang kelebihan. Jadi kalau sampai seperti itu, maka pentingnya setiap kita prolanis habis ditensi. Padahal kamu pasien diabetes loh, mendadak ditensi ya, gitu kan ya, repot amat ya. Ya emang repot sih, nggak repot juga kita nggak kepeselan kok ya, gitu ya. Tapi itu penting memastikan jenengan, walaupun jenengan pasien diabetes, tensinya kudu tetap normal. Walaupun punya hipertensi, gulanya juga bagus. Tapi kalau yang punya hipertensi memang jarang ya dicek gulanya. Memang wis keluar wis digawe itu si diabetes, si hipertensi. Atau ya. Jadi reviewnya sebelum saya tutup ya, sudah selesai. Reviewnya tadi yang dibahas adalah 4 ya. Hipotensi, hipertensi, hipoglikemi, hiperglikemi. Jadi nek misalnya pluralis apa nih hipoglikemi ki apa yo? Ampun ini dek ini kan disebut dokter ki apa yo? Gitu ya. Glikemi gula darah, hipo ini enggak.
ya. Silah menungso kalian pulang ya. Gitu ya. Jadi harus sudah tahu ya apa yang namanya hipotensi, apa yang namanya hipertensi, apa yang namanya hipoglikemi. Jadi kenapa ini harus jelaskan supaya ada kewaspadaan jenengan. Kalau ternyata aku baru ngambil obat kok lemes. Apa lagi? Lemes tuh kok sampai keringat dingin. Terus mandek neng omah turu. Apa tadi apa? Saya kalau terjadi hipotensi atau hipoglikemi? Iki. Cocok tenan Bapak. Yang harus dewe guys sesuai. Ya Pak ya. Yang harus dewe dengan konsentrasi 100% ya. Jadi kalau sampai drop-dropan memang harus iki. Ya. Terus nek hipertensi tadi kok yo bodoh-bodoh hipertensi kok dadak dirujuk itu seperti ini. Jika ada gejala kerusakan organ. Kerusakan organ yang paling ketok pertama biasanya adalah penurunan kesadaran dan satu lagi Bu? Yang sering terjadi pada orang hipertensi apa? Yang judul dari komplikasi. Tensi ini bahayanya apa? Hipertensi ini apa bahayanya tuh? Bahayanya apa tuh? Darah tinggi, naik tinggi juga nih Pak. Naik tinggi kenapa? Naik tinggi konsep Pak. Naik konsep ya Pak? Sudah pernah dengar nggak orang stroke tiba-tiba masih ditawani saya nggak? Memberi kayak hipertensi yo, apa memberi kayak diabetes ya kan? Nanti pula bahayanya. Jadi tak tanya apa sih bahayanya orang darah tinggi? Yo bingung, ya? Bahayanya darah tinggi apa? Bisa komplikasi. Bahayanya orang gula apa? Bisa komplikasi. Paling sering yang jenengan dengar di masyarakat pastinya adalah stroke sama si bingung ya. Si Bu, nenek Melayu ngomongnya Bu, rasanya nenek Melayu biasanya apa nih? Yuk gini, kayak mendadak. Anak sih cerita apa? Terus dijawabnya rata-rata apa? Lah kok jawabanmu Bu niku gerak sepuh beda ya, kamu gerak sepuh. Nek pertanyaannya lah ngopo nek mendadak? Jawabannya apa biasanya? Angin duduk, ya bahasanya angin duduk ya Pak ya. Terus apa biasanya jantung angin duduk sama ya. Nggak tahu kenapa namanya angin duduk. Padahal pas tangan kan pasti duduk. Misalnya dulu ya. Bahasa awalnya tuh angin duduk. Kenapa Bu? Iya bahasanya orang kan angin duduk. Apa nih? Ngomong kayak duduk bahasa ceritanya itu asal usulnya ya. Tapi memang gitu. Jadi kalau orang ketika meninggal yang dicekelin ini apa Bu? Kalau sudah sini sakit, keringat dingin, orang sadar ditolongi raiso, berarti meninggalnya memang serangan jantung. Dan penyebab yang paling bahaya yang kedua paling sering apa? Stroke. Ya, jadi tidak dialami. Ya diabetes sama hipertensi kan tidak dapat nangis bentino, musasi, tidak kumpul, lah apa? Tapi apa mau? Beneran apa? Biar tidak serangan jantung, biar tidak ada komplikasi stroke. Stroke itu yang paling bahaya sih Bu. Yang perdarahan. Stroke yang bahaya yang perdarahan. Kan enak tuh Bu. Stroke yang mau sumbatan. Enak stroke yang perdarahan ya. Kalau perdarahan lebih bahaya karena apa? Darahnya menekan otak. Padahal ruangan otak ini panggungnya ya semua kuwi. Orang mungkin kamar yang gede di ruang kamar. Panggung otak itu loh, panggungnya kan bersiji. Tapi kalau terjadi namanya tensi terlalu tinggi, pembuluh darah yang sangat lembut tadi tiba-tiba ada yang pecah, darah mengalir, yang kebenaran kan otaknya. Di situ bahayanya stroke perdarahan. Makanya tadi di hipertensi itu deh, kalau sudah di atas 180 yang atas atau yang melebihi 120 harus segera ke rumah sakit. Gini lagi, biar tidak serangan jantung, biar tidak stroke kan? Itu ya. Simpulan udah dapat ya, kode-kode bahayanya lebih bahaya sih terlalu endek, ya. Jadi kalau terlalu rendah tensinya juga bahaya, terlalu tinggi juga bahaya. Tapi Anda tahu mana yang wajib banget ke gawat darurat adalah yang hipotensi, hipo
weekend. Ada yang tanya? Mumpung ganjel. Nah kalau saya ini sesok ganjelannya wis ilang lagi. Kenapa Pak? Terus Budi? Oh nanti, oh dari dia sampai tadi. Aduh ini PA tuh ya Pak. Iya, tapi paling nggak tahu deh. Nek tensi terlalu rendah buatan saya, yang bahayanya kalau dijadikan tensi terlalu rendah orang ditulungi nopo urusannya penetas gitu. Nek tensi dhuwur, ini biasanya nggak semendadak itu. Nek nggak jarang mendadak, nanti selama ini bosan dikendalikan dengan pengobatan motorik. Sama gula juga sama. Sehingga orang gula ya, gulanya juga sering tinggi, foto-foto tinggi nanti ya dengan bisa aktivitas seperti biasa seperti layaknya orang sehat. Tapi kalau Yujin tidak mau obat, itu vitamin yang jelas, vitamin tambahan khusus dari keluarga. Itu oke? Sekian dari